Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul keterkaitan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Saya Aminah Tunadifa Alfiah NIM 068. Saya Anissa Zaratuliana dengan NIM 069. Dan saya Ayunil Ulumiyati dengan NIM 070. Selamat menyaksikan. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sedangkan mukjizat adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang hanya dimiliki oleh Nabi sebagai bukti kebenaran. Nah, jadi Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu agama merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Garis besar kemujizatan Al-Quran meliputi 1. Gaya bahasa, 2. Susunan kalimat, 3. Hukum ilahi, 4. Ketelitian redaksinya, 5. Berita-berita tentang masalah gaib, 6. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia yang dapat dikumpulkan melalui suatu proses pengajian dan dapat diterima oleh rasio, artinya dapat dinalar. Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pengulangan perintah membaca dalam wahyu pertama ini bukan sekedar menunjukkan bahwa kecakapan membaca tidak akan diperoleh kecuali mengulang-ulang bacaan penelitian, percobaan, dan sebagainya. Hendaknya dilakukan sampai mencapai batas maksimal kemampuan. Transformasi pengetahuan dalam pandangan di Quran dapat diperoleh dalam berbagai macam cara. Antara lain, yang pertama, melalui pendengaran dan penglihatan yang dihasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat observasional dan eksperimental. Yang B, melalui akal yang biasanya menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transendental dan filosofis. Yang C, melalui suara hati. Maksudnya suara hati ini bermaksud dari perasaan. Semisal contohnya orang-orang yang berkebutuhan khusus, seperti orang-orang yang buta, orang yang tuli. Mereka kan tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan metode yang A dan yang B. Jadi mereka tapi mereka bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara yang C ini. Jadi mereka bisa merasakan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bukti teori kandungan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Fakta-fakta ilmiah sudah terungkap dan sudah ditemukan sejak abad modern ini. Para ilmuwan terkesiman dan tercengang ketika terperinci dan akuratnya beberapa ayat yang memuat tentang ilmu pengetahuan modern. Albert Einstein menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Di sini sudah dijelaskan bahwa keduanya itu sudah tidak bisa dipertentangkan karena keduanya merupakan dua hal yang dapat atau yang membuat manusia berada dalam kemajuan. Ya, misalnya seperti seseorang ketika melaksanakan sholat, seseorang itu harus mempunyai ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan mereka tidak akan bisa mengerti cara-cara sholat, kapan waktunya sholat. Begitupun dengan puasa mereka harus mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang ilmu pengetahuan modern. Di antaranya adalah 1. Astronomi. Astronomi yang disyariatkan dalam Al-Quran adalah teori Big Bang. Dan teori Big Bang adalah teori yang menjelaskan atau membahas tentang bagaimana alam semesta terbentuk. Yang kedua adalah fungsi gunung sebagai pasak. Sebagian pakar mengatakan bahwa lapisan di bawah gunung bukanlah lapisan yang kaku, melainkan gunung itu mengapung pada lautan bebatuan yang lebih erat.
Permukaan bumi berada dalam titik keseimbangan akibat perbedaan antara volume dan daya gravitasi. Yang ketiga adalah reproduksi manusia. Fenomena ini mulai dari proses penciptaan manusia itu bertahap, mulai dari sperma bertemu dengan sel telur, lalu kemudian menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging yang dijadikan tulang belulang. Setelah itu kami bungkus dengan daging dan barulah Allah jadikan makhluk yang terbentuk. Yang keempat adalah proses terjadinya hujan. Awal mulanya adalah ketika angin mengirim kawanan awan kecil ke tempat berkumpul yang sudah disediakan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka mengeluarkan uap air sampai banyak banget, sampai jatuhlah uap air tersebut ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan. Yang kelima, kekuatan yang ada pada besi. Besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Asal mulanya terbuat logam besi berasal dari bintang-bintang angkasa, bintang-bintang raksasa yang di luar yang meledak. Meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta, dan mereka bergerak melalui ruang hampa sampai ditarik gaya gravitasi benda angkasa. Yang keenam, yang terakhir ya, tidak saling bercampur laut antara satu dengan lainnya. Air laut yang saling bersebelahan tetapi tidak menyatu itu disebabkan karena gaya fisika. Akibatnya, perbedaan massa jenis, tegangan permukaan mencegah lautan bercampur satu sama lain, seolah terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka. Nah, dari bukti di sini saya akan menjelaskan contoh ayatnya, yaitu pada surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Shadaqallahul a'lam. Nah, jadi kesimpulannya, ilmu pengetahuan dan agama adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipertentangkan, karena keduanya merupakan dua hal yang perlu untuk membuat manusia berada dalam kemajuan. Dan sudah dijelaskan bukti-bukti dan kebenarannya di atas. Terima kasih. Sekian dari kami. Thank you for watching.